Tahun 2000 kita senang mesin majalah lari menggunakan mesin makanan minum di mesin manusia hidup tertawa mesin sungguh mengaku penuh tantangan. Udah itu aja ya. Hari ini selamat datang di Ngobrol Ngurusi. Ini episode 2 ya teman-teman ya. Di mana kami atau saya sebagai moderator yaitu Wahyu Hidayat Yono Putra atau kalian bisa panggil saja Iyo akan membawakan tema yaitu memahami lingkungan. Kenapa saya tadi menyanyikan lagu tahun 2000 dari Mas Sudaria karena lagu tersebut adalah lagu yang paling visioner di mana mereka bikinnya mungkin 1999 ya, mungkin di Desember saya nggak tahu, tapi yang jelas lagu itu sangat menggambarkan apa yang terjadi di zaman sekarang. Mungkin kita langsung saja. Di sini ada Bapak Kabit, Bapak Adi, lalu Bapak Kiflan, Bapak Arif dari kemitraan, ada apa tuh teman favorit kita Mas Bayu Al-Baihaqi yaitu perwakilan dari Ngobar itu sendiri, dan saya nanti ada Bapak Adi itu dari Kabit dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Nah, maka dari itu ini ada beberapa orang yang sangat memahami atau yang sering berkecimpung di apa tuh daerah lingkungan atau lingkungan hidup, dan juga apalagi kita tahu sendiri di Pekalongan itu isu yang paling salah satu yang paling sensitif adalah isu sampah. Gak cuma isu sampah, juga ruang hijau yang bisa menghasilkan bahan oksigen. Nah, kita perlu mendengar pendapat atau apa yang bisa kita serap dari mungkin dari Pak Adi selaku kepala bidang apa sebelumnya kalau bidang dari kepala bidang pencegahan kesehatan dan keselamatan dari pengelolaan ekonomi. Kalau dari Bapak Adi sendiri di kemitraan sebagai apa? Tim leader. Untuk tim leader AF tim leader. Kalau Mas Bayu sendiri sebagai pemuda Pekalongan yang peduli dengan lingkungan. Kita sendiri punya beberapa sudut pandang teman-teman. Ada yang dari NGO atau dari apa tuh teman-teman yang kalau pengen tahu organisasi yang memang berfokus dalam lingkungan, ada dari dinas yang yaitu selaku orang yang mempunyai atau pemangku kebijakan, dan ada dari kalangan muda dan umurnya bervariatif teman-teman. Jadi kita bisa tahu ternyata banyak kok yang bisa kita dengarkan dari pembicaraan ini. Mungkin bisa kita langsung saja, saya mulai dari Bapak Adi selaku perwakilan dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Nanti Pak Arif dengan hadir, kemudian Mas Bayu,
Ya sudah pernah hadir. Asik awongan. Kalau teman-teman ini kok semua ya? Ada dari Jogja, Pak. Oh iya, oke. Ya, terima kasih juga kepada Nobar yang sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa menguatkan semangat dari generasi muda semuanya sebagai pertarungan dan kegiatan-kegiatannya yang semakin apa namanya berwawasan lingkungan dan untuk lingkungan. Oke, baik terkait dengan tema lingkungan ini memang ada dua hal yang krusial sebetulnya. Yang pertama tentunya kita sudah tahu semua sampah ini belum menunjukkan apa namanya solusi yang bisa arti meskipun sudah dilakukan upaya-upaya dari sejak tahun mungkin 2004 semester 2 itu sudah mulai ada titik-titik ini bakal ada bom waktu sampahnya mulai menjadi hal yang harus kita tangani. Nah kemudian benar ketika setelah di awal 2025 akhirnya dari Kementerian untuk menutup TPA itu waktu itu hampir bisa semua masyarakat Kota Pekalongan bikin karena yang semuanya itu dengan sudah terbiasa membuang sampah tahun ini jalan kemudian ada apa namanya yang tukang ambil sampah dengan TPA ditutup akhirnya malah bisa dibilang di jalanan dan di lain sebagainya itu berserakan sampah-sampah di mana-mana. Kemudian di kepemimpinannya Pak Budi, alhamdulillah secara gerak cepat luar biasa sekali baik dari sisi regulasi mungkin pemberdayaan masyarakat kemudian itu dana anggaran dan sebagainya bisa teralokasikan sehingga dengan progres atau dengan waktu yang pendek tapi progres laporan dan lain sebagainya sudah diadakan itu belum bisa masih awal ya. Nah kemudian seiring waktu di sini rapat diadakan kemudian ke delapan KIT sosialisasi dan lain sebagainya sedikit banyak sudah membuahkan hasil dari kurang lebih kalau sebelumnya itu mungkin 160-180 ton per hari itu kurang lebih bisa turun jadi 170 dan semakin kita perbanyak TKS 3R seperti yang sudah di pemerintahan TKS 3R di Harjo itu menjadi satu pionir kemudian disusul dengan TKS 3R atau TKS yang lain ini mudah-mudahan bisa membawa solusi yang berarti untuk sampah. Kemudian untuk penyelesaian berikutnya memang ini muncul beberapa wacana atau beberapa solusi yang masih menjadi apa namanya pertahanan tapi juga terkait dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah ini yang kalau tidak salah dari Cina atau dari Korea ini. Ya ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampah tapi tidak mengurangi hak lingkungan yang lain dan seperti itu. Itu yang terkait sampah sehingga banyaknya seperti itu. Kemudian yang terkait limbah sebetulnya itu sama-sama krusialnya. Artinya tinggal sudah loncengnya kapan ini? Khawatir juga. Limbah ini sebetulnya dari yang dihasilkan dengan yang sarpras kita punya itu paling sarpras IPAL kita kemudian dari IPAL yang dipunya oleh perusahaan menengah dan besar itu paling bisa mengolah sekitar kalau tidak keliru 12%-nya atau 19%-nya. Jadi kalau dalam satu tahun itu sekitar 1.200.000 meter kubik. Nah itu bisa terolah hanya sekitar 300 sekian.
Gitu. Dan itu kalau untuk mencukupi tersebut tentunya harus dibangun safas-safas pipa ataupun yang lain. Nah, itu tidak kalah mahalnya dengan sampah. Di tahun 2024 itu sudah pernah disusun ide untuk perbaikan pipa jidon, jadi mau direkonstruksi yang tidak sistem yang lebih kompleks itu untuk menghasilkan 250 meter kubik per hari, anggarannya sampai 4,2 miliar, 250 meter kubik per hari. Berarti tinggal dikalikan saja, berarti ya harus diulang berapa meter kubik. Pulau 1 sekitar 200 dibagi 250, nah tentunya itu satu itu secara wakian ya, banyak lah. Secara rupiah misalnya segitu, tapi secara lahan yang harus disediakan untuk dalam IPAS juga sangat luas. Apalagi kita kan kok yang di maksudnya di Depok ada, di Baran ada, di Depok ada, di Pasar Sari ada. Ya misalnya kalau itu ya ini juga kalah besarnya. Di samping itu tren anggaran ke sini semakin dikurangi karena kebetulan dari APBN juga dikurangi porsi di lautnya, jadi mau tidak mau harus ada yang mengatakan masalah tersendiri ketika banyak masalah yang harus diselesaikan yang mestinya bisa cover dengan paling tidak support banyaknya adalah di anggaran ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah ini soal lingkungan itu tidak hanya di cover ditangani oleh pemerintah, juga masyarakat dan seluruh warga Pekalongan itu tentunya bisa berkontribusi meskipun tidak mengubah ya bisa dengan memulai dari diri sendiri untuk bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana untuk menjaga penghijauan, polusi dan lain sebagainya, itu yang bisa diberikan untuk sumbangsinya terhadap lingkungan di Pekalongan. Mungkin sebagai pendalaman seperti itu nanti lebih selanjutnya bisa berdiskusi dan bisa kita bincang-bincang untuk mempertahankan ataupun mengeluarkan pertanyaan yang ingin disampaikan. Kemudian juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Memang saya bisa menyimpulkan ternyata memang dalam apa itu menjaga lingkungan memang tidak bisa hanya menuntut pemerintah atau kita juga punya hak dan juga punya andil dalam menjaga pemerintah. Itu kenapa banyak perkumpulan atau sekumpulan orang yang hadir untuk memperbaiki lingkungan atau setidaknya mencegah lingkungan. Namun itu akan menjadi perbincangan kita di segmen berikutnya teman-teman. Dan mungkin itu saja saya silakan menunggu pesan-pesan berikut ini. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan begitu, bukan begitu.
Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.